Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Abdul Hamid. Saya merupakan CGP Angkatan 8 Kabupaten Serawas dan Ibu Sofia merupakan fasilitator dan Ibu Siti Hartuti merupakan pengajar praktik. Kali ini saya akan mendemonstrasikan kontekstual modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Kami kelompok 4 akan melakukan coaching untuk supervisi akademik menggunakan alur cerita. Yang pertama saya Abdul Hamid, yang kedua Bu Icut, yang ketiga Ibu Siti Subaidah, yang keempat Bapak Iwan Husado. Masing-masing kami akan berperan menjadi sebagai coach dan juga menjadi coachee dan juga menjadi pengamat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Abdul Hamid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah luar biasa walaupun cuacanya agak terik pada hari ini Bu. Alhamdulillah. Nanti Bapak akan melakukan coaching ya? Iya Bu, benar Bu. Ya, nanti Bapak akan melakukan coaching yaitu dengan Ibu Zubaida ya. Ya, Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan. Boleh kan ya Pak? boleh Bu, silakan Bu. Nanti saat coaching, antara coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum, apakah sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coachee, dan juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan Bapak yang Bapak sampaikan. Kemudian jangan lupa juga nanti pada saat coaching, prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Nah, sebelum proses observasi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Boleh, Pak? Oh, silakan Bu. Nah, yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik Bu, pada coaching pada hari ini antara saya dengan Ibu Siti Zubaidah, saya akan mengembangkan 3 kompetensi. Yang pertama, kompetensi mendengarkan secara aktif. Yang kedua, pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang ketiga, kompetensi memberdayakan coachee. Nah, di antara ketiga kompetensi inti tersebut, manakah yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan, Pak? Mungkin saya lebih fokus pada pertanyaan yang berbobot, Bu. Jadi lebih fokus ke pertanyaan berbobot ya, Pak ya? Ya, pertanyaan yang berbobot. Nah, dari tiga kompetensi tersebut, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa ya, Pak? Ya, dari ketiga kompetensi itu saya fokusnya kepada pertanyaan berbobot. Harapannya setelah melaksanakan praktek coaching ini, coaching mampu mencari solusi dari permasalahan yang dia sampaikan kepada coach. Kira-kira seperti itu. Bagus sekali, Pak. Baik, itu tadi pertanyaan pra observasi. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Kemudian silakan melakukan coaching. Dan setelah proses coaching, kita akan lanjutkan berbincangan lagi mengenai pasca observasi ya Pak ya. Oke Bu. Terima kasih Pak. Oke Bu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti Zubaidah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hamid. Apa kabarnya Bu Siti Zubaidah? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Walaupun cuacanya hari ini cukup terik, Bu ya. Iya, Pak. Ya, baik. Kemarin Ibu Ida kelihatannya lagi gelisah nih. Emangnya lagi mikirnya apa, Bu Ida? Begini, Pak. Siswa saya kan di sekolah itu masih banyak yang belum dapat membaca Al-Quran ya, Pak. Padahal saya itu inginnya kalau tamat dari sekolah SD, anak saya itu sudah bisa membaca Al-Quran, Pak. Oh, begitu. Di tempat Ibu bekerja, di sekolah Ibu tuh banyak yang belum bisa membaca Al-Quran, ya Bu? Dan Iya, Pak. Ibu ingin kalau tamat sekolah berharap
anak-anak sudah tamat Iqra 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bu ya. Dan Iya, lebih besar harapannya lagi dapat membaca Al-Qur'an. Begitu Bu ya? iya Pak. Hmm. Kira-kira menurut Ibu, apa yang menyebabkan dari anak-anak tersebut masih banyak yang belum bisa baca Al-Qur'an atau ngaji lah Bu? Kira-kira apa Bu? Nah, itulah Pak yang akan saya cari penyebabnya. Mungkin penyebabnya adalah anak-anak mengaji cuma di sekolah saja, Pak. Di rumah jarang mengaji. Kalau mengandalkan belajar mengaji cuma di sekolah, tentunya kan akan sulit ya, Pak ya. Waktu Ya. belajar di sekolah itu kan cuma sebentar. Atau saya yang kurang kreatif ya, Pak ya, dalam mengajari anak belajar membaca Al-Qur'annya. Oh begitu ya. Jadi dari menurut Ibu tadi bahwa anak itu cuman mengandalkan belajar Al-Qur'annya di sekolah saja, sehingga akan kesulitan. Nah, itu bagaimana, Bu? Bisa dijelaskan lagi tidak, Bu? Iya Pak, begini. Di sekolah saya kan mengajari anak membaca Al-Quran atau Iqra itu ketika ada pelajaran PAI dan PBMD ya Pak ya. Jadi ketemu dengan saya itu kan anak itu cuma 2 kali Pak dalam seminggu. Sedikit Oh, sekali kan Pak waktunya. oh jadi cuman 2 jam dalam 1 minggu untuk belajar Iqra ataupun ngaji, Bu ya? Nah, Iya, pas ada pelajaran PAI dan PBMD saja Pak. tadi Ibu bilang mungkin faktor salah satunya eh, Ibu yang kurang kreatif. Menurut Ibu, definisi kreatif itu yang bagaimana, Bu? Apa ngaji sepanjangan atau ngaji terus ngaji di luar seperti itu bagaimana, Bu? Kalau definisi kreatif menurut saya itu dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan berbagai cara yang bervariasi seperti dengan video, poster, kartu huruf atau cara yang lainnya, Pak. Oh, begitu. Menurut Ibu yang dimaksud dengan cara kreatif yaitu menciptakan pembelajaran yang bisa menyenangkan dan dengan menggunakan media ya ataupun cara bervariasi. Nah, kalau selama ini pembelajaran yang Ibu terapkan bagaimana itu, Bu? Apa cuman baca saja atau nulis di papan tulis terus? Itu gimana, Bu? Ya, saya cuma menggunakan metode Iqra, Pak. Jadi anak-anak itu mengaji dengan Iqra begitu. Belum pernah sih mencoba dengan cara lain yang lebih bervariasi begitu, Pak. Oh, mungkin jadi terkesan bosan lah seperti itu ya, anak tuh belajar dengan metode konvensional seperti itu ya. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan supaya anak itu lebih senang dalam belajar Al-Quran? Apa bisa mungkin Ibu ajak sambil nonton atau gimana kira-kira yang akan Ibu lakukan seperti apa? Saya akan mengajari anak dengan cara yang bervariasi seperti nonton video, belajar dengan kartu huruf, dengan poster dan lain-lain Pak agar anak cepat dalam belajar membaca Al-Qur'an dan tidak merasa bosan. Oh, begitu. Nah, selain dari metode itu, misalkan di sekolah keterbatasan, kalau misalkan mau nonton video mungkin tidak punya sinyal atau apa. Selain dari itu, ada lagi tidak kira-kira yang bisa Ibu lakukan? Saya akan meminta tolong wali murid untuk selalu mengingatkan anaknya mengaji di rumah, Pak. Bisa mengaji dengan guru ngaji atau boleh dengan orang tuanya sendiri yang akan mengajari anak tersebut. Ada lagi kira-kira selain dari itu, menurut Ibu? Mungkin itu saja dulu, Pak. Oh, baik. Jadi Ibu akan mengajari membaca Al-Quran dengan cara yang bervariasi dan meminta tolong kepada orang tua ataupun wali murid untuk selalu mengingatkan anak mengaji di rumah ya Bu ya. Iya, Pak. Siapa yang bisa membantu Ibu Ida jika nanti Ibu Ida lupa mengingatkannya? Saya akan meminta tolong kepada rekan saya, Ibu Isti, untuk membantu mengingatkan saya, Pak. Oh, jadi rekan Ibu yang bernama Ibu Isti
nanti yang akan mengingatkan Ibu supaya tidak lupa. Apa Ibu Isti juga guru PAI atau guru kelas, Bu? Itu guru kelas, Pak. Oh, guru kelas. Hmm. Oh. Nah, kira-kira kapan Ibu akan menerapkan semua itu, Bu? Mengajar dengan cara Mungkin bervariasi, minta tolong hmm, kepada orang tua atau wali murid. Kapan itu, Bu? mungkin mulai minggu depan, Pak. Minggu depan ya? Oke. Semoga rencana Ibu bisa terlaksana dengan baik dan murid Ibu tahu ini lebih banyak yang bisa membaca Al-Quran ya, Bu ya. Amin. Terima Ya, kasih Bu. ya, Pak ya. Iya, Bu, sama-sama. Jumat depan ya, lagi kita ngobrol. Saya ingin mendengar lagi cerita dari Bu Ida, mungkin tindak lanjut dari yang Ibu lakukan dengan mengajar ngaji yang bervariasi tadi. Iya, Pak. Siap, Pak. Terima kasih ya, Pak ya. Oke, Bu, semoga hari-hari Ibu menyenangkan dan harapannya kita kepada murid dapat terwujud dan Ibu Ida tidak gelisah lagi. Amin ya robbal alamin. Sukses Bu Ida ya. Selamat Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Observe. Baik, Pak Hamid. Baik, kita masuk ke refleksi setelah Pak Hamid tadi melaksanakan praktek coaching bersama Ibu Siti Zubaidah. Jadi yang sudah saya amati berdasarkan alur tirta, semua sudah berjalan dengan baik. Dari tujuan umum, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan sampai di tanggung jawab. Semua sudah berjalan dengan bagus. Jadi tahapan-tahapan tirta itu sudah dilakukan dengan secara baik. Jadi coaching yang dilakukan oleh Pak Hamid beserta Ibu Ida itu sudah berkesesuaian dengan alur tirta. Jadi peran Pak Hamid sebagai coach pada hari ini begitu baik dengan pertanyaan-pertanyaan bobot sehingga Ibu Zubaidah sebagai coach mampu menggali potensi sehingga Ibu Zubaidah secara mandiri mampu menemukan solusi-solusi atas permasalahan yang sudah dihadapi. Jadi praktek coaching antara Pak Hamid dan Ibu Ida sangat sesuai dengan alur tirta. Itu saja Pak Hamid, Ida, luar biasa, bagus sekali prakteknya. Oke, terima kasih Pak Iwan selaku observer pada coaching sekali ini. Oke, mungkin selanjutnya kita berganti peran. Saya selaku coach dan Ibu Siti Zubaidah selaku coach. Kepada observer, silakan melanjutkan. Silakan Pak Iwan. Baik. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah. Apa kabar Bu Ida? Alhamdulillah sehat Pak. Baik, jadi hari ini Bu Ida akan melaksanakan praktek coaching bersama Pak Hamid sebagai coach itu Bu ya. Iya Pak. Baik, sebelum praktek dilakukan, saya dan praktek ini akan dinilai sesuai dengan alur tirta ini. Jadi ada beberapa sebagai coach pada hari ini. Yang pertama adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini, Ibu? Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu tentang kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh Pak, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, kalau secara spesifik, kompetisi mana yang akan Ibu kembangkan? Maaf Pak, bisa diulangi Pak, ini suara Bapak putus-putus. Secara spesifik, dari ketiga kompetensi yang sudah Ibu sampaikan tadi, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan? Halo Bu Ida.
Baik. Kita Assalamualaikum Bu Ida. Ini mungkin terkendala di jaringan ini. Sinyal ya. Ya. Oke, lanjut Pak Iwan. Sepertinya ada itu sudah masuk. Baik. Pak, ini Ya. gangguan sinyal Pak, nggak ada suaranya Pak. Pak Oh, ulangi lagi Pak, baik. nggak ada. Baik, langsung ke pertanyaan Ibu ya. Tadi Ibu sudah tiga menyampaikan 3 kompetensi yang Ibu kembangkan, yaitu mendakarkan aktif, kemudian pertanyaan berbobot, dan memberdayakan koci. Baik, dari 3 kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, secara spesifik, mana kompetensi yang ingin Ibu kembangkan? Yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya, Pak. Baik, Ibu. Apa indikator, Bu? Indikator pertanyaan berbobot itu? Indikator ketercapaian yang akan saya dapatkan adalah saya ingin coach akan mendapatkan solusi dari permasalahannya sendiri. Baik, cukup Ibu. Baik, Ibu Ida, bisa secara langsung nanti dipraktekkan bersama Pak Hamid. Silakan Ibu Ida. Ya, Pak, terima kasih. Assalamualaikum Pak Hamid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti Zubaidah. Pak Hamid, katanya kemarin ada yang ingin dibicarakan dengan saya. Ada apa ya, Pak? Iya, Bu. Emang ada yang mau saya ceritakan sama Ibu. Oh, begitu. Kebetulan jam mengajar saya kan sudah selesai. Bagaimana kalau kita ngobrol sekarang saja, Pak? Oke, Bu. Saya juga kebetulan jam mengajar saya juga sudah selesai. Terima kasih, Bu, atas waktunya, Bu. Oke, Pak, santai saja, tidak masalah kok. Sebenarnya apa yang ingin Bapak bicarakan dengan saya? Ini, Bu. Kemarin saya agak terlambat masuk kelas habis jam istirahat. Karena saya masih memberikan bimbingan kepada salah satu anak. Kebetulan saya sebagai wali kelasnya. Terus saya mendapat teguran dari Ibu Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum. Padahal saya sudah berusaha menjelaskan alasan keterlambatan saya masuk ke kelas. Tapi Ibu Wakil belum bisa terima alasan saya dengan dalih saya mementingkan satu orang anak dan mengabaikan anak yang di kelas. Padahal kan saya cuma minta waktunya sebentar, Bu, untuk menyelesaikan masalah anak yang saya tangani. Tidak mungkin kan saya tinggalkan begitu saja anak saya. Kan kasihan saya, anak saya. Oh, begitu. Berkaitan dengan masalah ini, apa yang Bapak harapkan dari diskusi kita, Pak? Saya ingin ketidaknyamanan di hati saya tentang masalah saya kemarin ada solusinya, Bu. Saya berharap Ibu dapat memberikan masukan yang positif lah begitu buat saya. Ya, mungkin hanya dengan Ibu Ida lah saya bisa menceritakan kondisi ini, Bu Ida. Apa masalahnya, Pak? Sepertinya Bapak merasa kurang nyaman begitu. Ya, itu tadi, Bu. Kemarin kan saya agak terlambat masuk kelas sehabis jam istirahat. Karena saya masih memberikan bimbingan kepada salah satu anak. Kebetulan saya sendiri merupakan wali kelasnya. Nah, terus saya mendapat teguran dari Ibu Wakil Kepala Sekolah. Padahal saya sudah berusaha menjelaskan alasan keterlambatan saya masuk kelas. Tapi Ibu Wakil belum bisa terima alasan saya. Dan dengan berdalih saya mementingkan satu orang ketimbang memikirkan anak yang di kelas. Padahal saya cuma minta waktunya sebentar untuk menyelesaikan masalah anak yang saya tangani. Kan tidak mungkin seluruh jam pelajaran saya tinggalkan
hanya untuk menangani satu orang. Paling saya butuh waktunya 15 menit. Karena sebelum waktu istirahat tadi saya sudah berbincang-bincang dengan anak ini. Nah, terus bagaimana Pak respon Ibu Wakil Kepala Sekolah? Itulah yang menjadi persoalannya, Bu. Beliau menginginkan harus memprioritaskan tugas utama mengajar di kelas. Padahal kan mendengarkan keluh kesah, kondisi anak, itu kan juga bagian dari tugas kita selaku seorang guru, Bu. Iya, kalau boleh tahu nih Pak, alasan Bapak masuk terlambat itu apa ya Pak? Ya, selaku wali kelas, saya kan harus membantu menyelesaikan masalah anak saya yang memiliki kendala dalam pembelajaran yang sering diganggu temannya. Jadi anak saya ini merasa tidak nyaman saat mengikuti belajar karena diganggu terus. Kalau saya abaikan satu orang anak ini, nanti kan dia berpengaruh di kegiatan belajarnya. Maka saya bantu untuk mencari solusinya, Bu. Bagaimana biar dia merasa nyaman saat proses belajar, gitu. Oh, begitu. Apa Bapak telah menjelaskan kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah tentang alasan Bapak terlambat? Sudah, Bu. Tapi sepertinya beliau belum bisa terima penjelasan saya. Mungkin miskomunikasi lah, mungkin karena situasi hari lagi panas mungkin barangkali, Bu ya. Jadi bingung juga saya karena ekspresinya agak marah-marah. Saya merasa bersalah jadinya. Menurut Ibu, apa yang salah? Nah, kalau menurut saya, Bapak sudah berusaha untuk menjelaskan, tapi mungkin pemahaman tentang hal ini tidak sama ya Pak dengan cara berpikir kita. Oh, bisa jadi itu, Bu. Seperti itu. Nah, terus Pak, kira-kira solusi apa yang Bapak pikirkan saat ini Pak? Ya, sekarang itu kan kondisinya Ibu Wakil Kepala Sekolah sudah melapor juga hal ini kepada Kepala Sekolah. Mungkin cepat ataupun lambat, saya juga akan dipanggil oleh kepala sekolah. Saya harus siapkan jawaban sesuai kondisi dan alasan saya tadi, Bu. Alasan saya telat masuk ke kelas yang saya ajarkan itu. Benar sih Pak, sepertinya kepala sekolah harus tahu Pak alasan Bapak dalam hal ini, biar tidak hanya menelaah laporan dari Ibu Wakil Kepala Sekolah saja Pak. Nah, maksud saya sih begitu, Bu. Agar masalah saya ini tidak berlarut-larut, cepat terselesaikan, dan juga jangan sampai miskomunikasi ini berkepanjangan. Jadi kan membuat hubungan dalam dunia bekerja itu tidak nyaman seperti itu. Nah, terus Pak, mungkin Bapak punya gambaran atau solusi lain sekiranya nanti alasan itu nanti tidak diterima oleh kepala sekolah begitu. Bagaimana lah, Bu ya? Apa saya harus minta maaf pada Ibu Wakil Kepala Sekolah dan melaksanakan tugas sesuai dengan yang dia inginkan seperti itu, Bu? Nah, begitu Pak. Bapak harus siapkan solusi alternatif sekiranya alasan pertama tidak diterima dan bisa jadi akan meruncing permasalahan lagi. Iya, Bu. Tapi saya tetap akan pada rencana pertama dulu, Bu. Ya, sekiranya itu tidak berhasil dan tidak menyelesaikan masalah yang ada di antara saya dengan Ibu Wakil Kepala Sekolah, maka saya akan coba rencana selanjutnya yaitu tadi minta maaf dengan Ibu Wakil Kepala Sekolah. Nah, tepat sekali Pak. Menurut saya ini memang harus diselesaikan ya Pak ya, sehingga Bapak bisa kembali merasa nyaman dalam bekerja. Ya, saya juga tidak ingin, Bu, masalah ini terus berlanjut dan membebani pikiran saya lah, gitu, seperti itu, Bu. Nah, sekarang kita susun komitmen ya Pak ya. Kira-kira kapan Bapak akan menghadap kepala sekolah Pak? Kalau saat ini saya berpikirnya ya menunggu dipanggil kepala sekolah dulu, Bu. Menurut saya sebaiknya Bapak tidak perlu menunggu dipanggil kepala sekolah Pak, agar masalah ini dapat cepat diselesaikan begitu. Oh, begitu, Bu ya. Iya, Berarti mungkin saya menghadap kepala sekolah saja, Bu ya. iya Pak, mungkin begitu sebaiknya. Berarti saya menghadap kepala sekolah, menceritakan kronologis miskomunikasi yang
ada antara saya dengan Ibu Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum dan menceritakan alasan keterlambatan saya masuk kelas. Jika seandainya kepala sekolah juga tidak menerima alasan saya dan menilai saya memang melakukan kesalahan, ya artinya saya yang harus minta maaf dan merubah gaya komunikasi saya. Karena jika kepala sekolah menilai itu suatu kesalahan, mungkin saya memang salah. Jadi saya harus memperbaiki diri seperti itu, Bu. Betul sekali, Pak. Terkadang memang suatu yang menurut kita tepat belum tentu Pak baik menurut orang lain. Nah, Bapak cukup bijaksana dalam hal ini ya. Kapan Bapak akan menghadap kepala sekolah, Pak? Kalau menurut Ibu sebaiknya kapan, Bu ya? Secepatnya Pak, supaya Bapak segera tenang dan masalah terselesaikan. Oh begitu. Mungkin sebaiknya memang demikian, Bu. Besok selesai saya ngajar, saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyelesaikan masalah ini dan saya ucapkan terima kasih, Bu, atas saran serta masukannya sehingga saya sekarang sedikit agak lega nih. Sudah ada masukan yang luar biasa untuk diri saya. Iya Pak, sama-sama. Jadi besok ya Pak, Bapak akan menghadap kepala sekolahnya. Kira-kira Pak, siapa yang bisa diminta untuk mengingatkan Bapak biar Bapak besok tidak lupa Pak? Mungkin rekan sejawat saya sama-sama guru matematika, Ibu Hana mungkin. Oh iya ya. Oke Pak, semoga masalah Bapak cepat terselesaikan ya Pak dan Bapak bisa merasakan nyaman lagi. Terus hari Senin nanti kita ngobrol lagi ya Pak ya. Saya ingin tahu apakah masalah Bapak Abdul Hamid ini sudah selesai apa belum begitu. Oke Bu, kalau begitu terima kasih banyak atas sarannya. Saya permisi Bu ya. Iya Pak, silakan. Halo Bu Ida. Iya Bu Icut. Alhamdulillah lancar ya proses coachingnya pada hari ini ya Bu Ida. Iya, alhamdulillah bisa berjalan baik dan lancar. Nah, dari hasil observasi tadi, baik dari coach maupun coachee, ada sedikit pertanyaan ini Bu Ida yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Ibu Ida ya? Ya Bu, boleh silakan. Tadi sebelum pelaksanaan coaching, Bu Ida menyampaikan indikator ketercapaiannya yaitu coachee dapat menemukan solusi masalahnya sendiri. Nah, setelah proses coaching ini, apakah indikator tersebut tercapai, Bu Ida? Iya, menurut saya indikatornya sudah tercapai, Bu. Tadi selama coaching sudah melakukan dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya juga sudah membantu coachee dalam menemukan sendiri solusi dari permasalahannya tadi, Bu. Baik sekali ya, Bu Ida ya. Sudah berhasil melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, sudah mengarahkan coachee untuk melakukan rencana aksinya, dan juga berhasil menemukan cara menemukan rasa tanggung jawab coachee terhadap permasalahan dari rencana aksi yang akan dilakukan ya Bu Ida ya. Nah tadi juga saya mengamati Ibu, Ibu di situ sudah ada fokus, artinya Ibu sudah ada kehadiran penuhnya sudah ada, Ibu sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Luar biasa ya Ibu Ida ya atas coachingnya hari ini. Mudah-mudahan Ibu Ida sukses ya untuk kedepannya. Dan satu lagi ini Bu Ida, untuk kedepannya ini Bu Ida, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan ketika akan melakukan coaching yang selanjutnya? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu saya akan mendalami, memahami alur tirta Bu untuk melakukan coaching lagi supaya coaching selanjutnya itu akan lebih baik lagi. Begitu Bu. Baik Bu Ida, luar biasa sekali Bu Ida hari ini Bu Ida. Terima kasih atas waktu dan respon dari pertanyaan saya dalam sesi tanya jawab ini.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Icut. Waalaikumsalam Bu Ida. Gimana kabarnya hari ini Bu Icut? Alhamdulillah baik Bu Ida. Bu Ida apa kabar Bu Ida? Alhamdulillah sehat juga Bu, baik. Nah Bu Icut akan melakukan proses coaching ya hari ini? Iya Bu. Ya, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu nih Bu. Boleh Iya, nggak Bu? iya. Boleh Bu, silakan Bu. Nah, nanti pada saat coaching, antara coach dan coaching itu kan akan saya amati dan akan saya nilai Bu sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, apa belum? Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot? Apakah sesuai dengan kata kunci yang sesuai dengan coaching? Dan saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari Koci apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang sudah Ibu sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, Bu, siap. sebelum dilakukan observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan ini Bu. Nah, untuk yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini, Bu? Jadi dalam proses coaching hari ini saya akan mengembangkan 3 kompetensi inti, yaitu kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, jadi Ibu akan mengembangkan 3 kompetensi itu ya Bu ya, tentang kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, Ibu, di antara ketiga itu, mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Dari ketiga kompetensi inti tersebut, yang ingin saya kembangkan untuk lebih spesifiknya yang ini ya Bu, yang kehadiran penuh atau present tadi itu. Karena dari kehadiran penuh tersebut kita bisa mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Oke, Bu. Nah, terus Bu, indikator ketercapaiannya apa ya, Bu ya? Kalau untuk indikatornya, saya berharap nantinya coach saya itu bisa menemukan solusi sendiri atas masalahnya. Oke, Bu. Terima kasih, Ibu. Silakan melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, Bu. Ya. Baik, halo Pak Iwan. Halo, Bu Ijut. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sore hari ini Pak Iwan? Alhamdulillah, luar biasa Bu Ijut. Panas terik, jadi tetap semangat Bu Ijut. Alhamdulillah masih tetap semangat ya Pak ya? Ya, siap. Jadi kita sore ini sekitar ada waktu 15 atau 20 menit ya Pak ya? Jadi tadi Bapak sudah mengabarkan saya katanya ada hal yang ingin disampaikan atau dibahas pada sore hari ini. Nah kira-kira apa itu ya Pak? Iya, jadi begini Bu Icut. Jadi tadi pagi tadi kepala sekolah itu memanggil saya. Jadi beliau ingin menyampaikan ada kegiatan IHT IKM implementasi kurikulum merdeka. Jadi beliau menunjuk saya sebagai ketua panitia. Nah, itu yang ingin saya bicarakan dengan waktu 15.20 dengan Ibu Icut sore ini, Ibu. Oh, jadi Pak Iwan ingin menceritakan tentang menjadi ketua panitia IHT IKM ya. Begitu ya Pak ya? Bagaimana menjadi ketua IHT tersebut sukses seperti itu ya Pak ya? Benar. Nah, sebelum kita memulai perbincangan sore ini Pak, saya ingin tahu dulu nih Pak, kira-kira apa nih yang ingin Pak Iwan dapatkan dari perbincangan sore ini? Ya, terus terang saya tidak begitu percaya diri sebenarnya Bu Icet, karena tadi pagi kayaknya mendadak benar Pak kepala sekolah itu menunjuk saya sebagai ketua IKM
IHT IKM. Jadi dari pemikiran ini nanti saya ingin ada gambaran secara utuh bagaimana kemudian nanti saya sebagai ketua itu bisa melaksanakan secara tuntas kegiatan IHT itu, Ibu. Jadi Pak Iwan ingin memahami ya bagaimana menjadi ketua panitia yang baik seperti itu ya Pak ya, agar pelaksanaan IHT dapat berjalan sukses begitu ya Pak ya. Benar Ibu. Nah sekarang apa yang membuat Pak Iwan ragu atau takut ini tidak akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan Pak? Yang pertama karena ini pengalaman pertama, Bu. Hmm. Jadi pengalaman pertama kegiatan IHT ini. Jadi namanya pertama saya belum ada gambaran kan seperti apa nanti kegiatan IHT, maka saya butuh partner untuk percakapan pada sore hari. Alhamdulillah aku bersedia untuk sebagai teman ngobrol saya untuk bisa agar saya nanti punya gambaran bagaimana menjadi ketua IHT itu, Ibu. Jadi Pak Iwan ini merasa ragu, kurang percaya diri ya Pak ya? Karena ini merupakan pengalaman pertama Bapak sebagai ketua panitia IHT ya Pak ya? Iya, Ibu. Kira-kira nih Pak, apa alasan kepala sekolah nih menunjuk Bapak untuk menghandle menjadi ketua panitia ini? Mungkin alasan yang pertama, saya sebagai guru yang cukup lama mengabdi di sekolah ini, itu yang pertama, Ibu. Yang kedua, saya dinilai cukup banyak memiliki relasi dengan teman-teman sejawat yang berasal dari luar sekolah dan juga pengawas sekolah yang biasa menjadi narasumber IHT. Itu mungkin kira-kira yang menjadikan kepala sekolah menunjuk saya sebagai ketua IHT. Baik, jadi Bapak ini sudah cukup lama ya Pak ya di sekolah tersebut ya Pak ya? Iya. Jadi ditambah Bapak memiliki pergaulan yang luas, terutama dengan guru, pengawas sekolah. Jadi itu hal yang mendukung menurut kepala sekolah ya untuk Pak Iwan menjadi ketua panitia ini menurut Bapak ya? Ya, kurang lebih seperti itu, Ibu. Jadi menurut Pak Iwan nih, ketua IHT yang ideal menurut Bapak itu seperti apa sih Pak? Nah, menurut bayangan saya, jadi ketua itu kan harus mampu menghandle seluruh kegiatan dari awal sampai akhir. Jadi butuh perencanaan, kemudian nanti ketika pelaksanaan sapranya juga harus siap dari infokusnya, mikrofonnya, dan sampai konsumsinya juga harus bisa tercover dengan baik. Jadi itu gambaran ideal saya, Bu, sebagai ketua pelaksanaan IKM nanti. Begitu ya Pak ya? Bahwa suksesnya pelaksanaan IHT ini yang Bapak impikan adalah impian bersama ya Pak ya? Yang mendukung hal tersebut narasumber yang kompeten, sarana yang mendukung, itu menjadi hal pendukung dalam kesuksesan acara tersebut ya Pak ya? Ya, begitu. Nah jadi sekarang apa rencana Bapak untuk memulai tahapan awalnya pelaksanaan ini? Jadi rencana saya besok pagi. Jadi besok pagi saya akan bertemu lagi dengan kepala sekolah untuk kemudian menyampaikan rencana-rencana awal. Dan kemudian jika beliau izinkan, insya Allah siangnya, jadi pulang ke sekolah agar kemudian tidak mengganggu KBM di sekolah. Saya akan membentuk panitia pelaksanaan yang terdiri dari teman-teman rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah. Itu rencana awal saya, Ibu. Baik, jadi Bapak akan berkoordinasi dengan kepala sekolah ya Pak ya, tentang langkah-langkah yang akan dilakukan ya. Kemudian akan mengadakan rapat pembentukan panitia, berkolaborasi dengan semua guru dan menghubungi narasumber. Mungkin ada rencana lain Pak selain yang tersebut tadi? Saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat di sekolah, terutama Pak Danu, Ibu. Jadi Pak Danu itu kan wakil kepala sekolah bidang Sapra. Jadi segala kebutuhan Sapra itu kan tanggung jawab beliau. Jadi saya akan memastikan bahwa Sapra pada saat IHT itu semua tercukupi. Maka kemudian saya harus segera menghubungi Pak Danu, memastikan semua Sapra yang dibutuhkan pada saat IHT nanti itu bisa tersedia dengan baik, Ibu. Iya Pak, itu sudah cukup bagus itu rencana Pak.
Sudah matang sekali rencana Bapak ya. Mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Mudah-mudahan Ibu, mudah-mudahan. Jadi dari rencana awalnya saat tadi sudah ada ya Pak ya, berkolaborasi dengan kepala sekolah, mengadakan rapat panitia untuk pelaksanaan HT tersebut, kemudian berkoordinasi dengan pihak sekolah lain tadi ya Pak ya. Iya, iya. Nah, sekarang bagaimana Bapak yakin bahwa rencana tersebut dapat terlaksana dengan baik? Saya yakin karena support dari rekan-rekan sejawat, kepala sekolah terusus, kemudian tadinya saya sampaikan Pak Danu dan juga teman-teman sejawat, dan saya nanti juga minta support dari guru-guru sebagai peserta yang berasal dari sekolah lain. Jadi saya begitu yakin kegiatan ini akan terlaksanakan karena kolaborasi tadi, dukungan kepala sekolah dengan rekan sejawat dan guru yang berasal dari luar sekolah yang sebagai peserta IHT-nya nanti. Jadi sudah ada rencananya ya Pak ya, rencana awalnya tadi sudah ada ya Pak ya? Ya, benar. Nah, kapan kira-kira rencana awal ini akan dilaksanakan Pak? Sesegera mungkin, Bu. Jadi sesegera mungkin saya akan besok akan memastikan koordinasi berjalan dengan baik dari kepala sekolah bersama guru-guru. Saya akan memastikan besok harus sudah punya gambaran awal. Jadi langkah yang harus dilakukan untuk menyusun strategi agar IHT ini berjalan sesuai dengan rencana. Jadi besok pagi Bapak sudah harus melakukan rapat pelaksanaan awal Pak ya, rapat persiapan awal ya Pak ya, dengan guru-guru, dengan panitianya ya Pak ya? Iya, begitu Ibu. Jadi mudah-mudahan nanti sukses ya Pak ya, sesuai dengan yang diharapkan. Ya. Berhasil, IHT-nya berjalan dengan lancar. Saya tidak sabar mendengar cerita Bapak tentang hasil dari pelaksanaan IHT ini ya Pak ya, karena ini pengalaman pertama Bapak sebagai ketua panitia ya Pak ya. Iya, benar Ibu. Ya, mudah-mudahan ini berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Jadi pembicaraan kali ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan harapan ini menjadi harapan kita semua. Semoga semua berjalan sesuai dengan rencana, Bu. Baik Pak, ini kita sudah di ujung perbincangan ini Pak ya. Sebelum Ya. mengakhiri perbincangan ini tidak terasa ini ya Pak ya, karena keasikan tadi ini sudah di akhir. Ada satu lagi yang ingin saya tanyakan Pak, boleh Pak? Boleh, silakan. Nah, dari percakapan kita tadi selama kurang lebih 15 menit ini, apa yang Bapak dapatkan? Alhamdulillah saya punya gambaran secara utuh. Beda dengan di awal tadi, Bu. Jadi di ujung pembicaraan kita sore ini saya punya gambaran secara utuh bagaimana pelaksanaan IHT besok, dan kapasitas saya sebagai ketua panitia, saya sudah punya gambaran itu bagaimana kemudian berkoordinasi dengan kepala sekolah, berkolaborasi dengan rekan sejawat, bertemu dengan Pak Danu dan rekan-rekan peserta dari luar sekolah. Jadi gambaran utuh inilah yang kemudian menjadikan saya begitu optimis IHT ini akan bisa dilaksanakan, Ibu, sesuai dengan rencana yang kita sepakati bersama. Jadi rencana Bapak sudah matang sekali Pak ya? Ya, sudah ya, tinggal pelaksanaannya lagi, besok pagi Bapak sudah tinggal melaksanakan lagi. Luar biasa sekali Pak perbincangan kita sore ini. Semoga acaranya sukses ya Pak ya. Ya, terima kasih Ibu. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini ya Pak ya. Sampai ketemu lagi, nanti kita bicarakan lagi hasilnya dari pelaksanaan IHT tersebut ya Pak ya. Ya, terima kasih Ibu waktunya. Ya. Sama-sama Pak, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan, Pak. Silakan, Pak. Jadi dari pelaksanaan coaching pada sore ini, yang kedepannya yang ingin tetap saya kembangkan yaitu pelaksanaan coaching dengan alur tirta, Pak. Jadi saya ingin mendalami lagi alur tirta tersebut karena di sana sesuai dengan runtutannya, bagaimana menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah. Nah, dari hal tersebut saya akan tetap melakukan mendalami alur tirta tersebut sehingga pelaksanaan coaching sesuai dengan yang diharapkan dan coach bisa menemukan sendiri solusi atas dari permasalahannya. Begitu ya, Pak ya? Amin. Sama-sama, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan Pak Hamid. Baik Pak Hamid, terima kasih. Jadi ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama adalah mendengarkan kehadiran penuh, maaf. Yang kedua adalah menyampaikan atau mengajukan pertanyaan berbobot. Yang ketiga adalah memberdayakan coachee. Itu 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Pak Hamid. Baik, Pak. Jadi saya ingin secara spesifik, saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot itu, Pak. Ya. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, Bu Icut. Waalaikumsalam, Pak Iwan. Oke. Baik, apa kabar Bu Icut sore hari ini? Alhamdulillah, baik Pak Iwan. Pak Iwan, apa kabar Pak Iwan? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Tadi saya ini dengar pagi tadi Ibu kayaknya mau bicara dengan saya. Jadi kita mungkin punya waktu sekitar 15-20 menit kayaknya. Jadi kira-kira apa yang ingin Ibu bicarakan? Benar Pak, saya ingin berbincang-bincang sedikit ya Pak ya. Ini mengenai proses pembelajaran di sekolah. Karena di sekolah itu sebagian adalah guru senior. Jadi saya mendapat sedikit cerita dari anak-anak karena saya di sekolah itu selaku guru BK ya Pak ya. Jadi sering ini mendapat cerita dari anak-anak itu bahwa mereka itu bosan dan jenuh saat proses pembelajaran di kelas. Nah, dengan kondisi tersebut saya amati kenapa ini mereka begitu jenuh, bosan saat pelajaran di kelas. Ternyata pelaksanaan pembelajarannya baik metode maupun metode media yang digunakan itu kurang bervariasi, Pak. Jadi itu saja yang digunakan dalam proses pembelajaran. Jadi hal tersebut membuat mereka merasa bosan, jenuh pada saat pelaksanaan pembelajaran. Jadi Ibu ingin membicarakan tentang pembelajaran yang kurang menarik Ibu karena metode dan media yang tidak bervariasi. Begitu Ibu ya? Iya Pak. Baik. Sebelum kita berbincang lebih lanjut, kira-kira apa sih harapan Ibu dalam pencapaian kita hari ini, Bu? Jadi dari pembicaraan kita hari ini, saya itu ingin adanya gambaran tentang perubahan metode maupun media pembelajaran, tentang pembelajaran bervariasi sehingga proses pembelajaran tersebut tidak membuat siswa merasa jenuh dan bosan. Oh begitu. Jadi harapan Ibu ingin
melakukan perubahan di sekolah karena metode dan media yang kurang bervariasi. Kira-kira pembelajaran yang ideal menurut Ibu itu yang pembelajaran yang seperti apa, Ibu? Jadi sekarang ini kan Pak sudah zamannya modern ya Pak ya. Ya. Jadi siswa itu sudah biasa dihadapkan dengan teknologi yang canggih. Jadi minimal sarana dan prasarana di sekolah saya itu bermanfaat gitu. Ada labortik, ada infokus itu Pak. Jadi walau hanya sekedar menggunakan slide PowerPoint atau aplikasi kuis yang sedang marak sekarang, itu sudah merasa membuat siswa itu lebih baik, merasa tidak bosan pada saat pelaksanaan pembelajaran. Oke, Bu ya. Oke, kalau kita bicara tentang teknologi dan juga tentang metode media di sekolah. Katakanlah kalau misalkan sebuah pembelajaran menarik dengan metode media belajar yang bervariasi itu pada level 10. Kira-kira sekolah Ibu saat ini Ibu itu berada di level. Jadi kalau melihat kondisinya sepertinya masih di level 4, Pak. Oh, itu Bu ya. Oke. Baik. Jadi di awal tadi Ibu ingin perubahan, kan? Benar, Pak. Media dan metode yang bervariasi. Baik dari level yang Ibu katakan di level 10 kalau itu idealnya. Kemudian level sekolah Ibu ada di level 4. Kira-kira perubahannya ingin Ibu tingkatkan di level mana? Di level berapa? Mungkin di level 7 atau 8 itu sudah cukup lebih baik dari sebelumnya, Pak. Ya. Oke, anggap aja Ibu ingin ke level 8. Iya, ya Pak, di level 8 itu sudah cukup baik. Baik, di level 8. Jadi untuk mencapai itu kan jelas ada rencana, Bu ya. Jadi apa rencana yang akan Ibu lakukan bisa meningkat ke level 4 tadi, bisa meloncat ke level 8? Jadi kalau untuk rencana memang ada sih Pak. Mungkin dengan mentoring atau pendampingan terhadap guru mapel itu mungkin bisa dipakai untuk pelaksanaan melakukan perubahan tersebut, Pak. Oke. Jadi rencana awal Ibu akan melaksanakan mentoring atau pendamping. Apakah rencana itu cuma sekedar mentoring pendamping saja atau ada strategi lain bisa merubahnya? Barangkali kalau untuk cakupan yang lebih luas, mungkin barangkali bisa dengan pelaksanaan IHT atau workshop ya Pak ya tentang penggunaan media atau metode pembelajaran yang menarik atau bervariasi tadi. Bisa dikoordinasikan dengan Wakur atau Kepsek tentang pelaksanaan IHT tersebut. Oke, baik. Jadi ada dua strategi kata Ibu. Yang pertama adalah pendampingan, mentoring, yang kedua adalah IHT. Benar, kalau melihat kondisi sekolah Ibu saat ini, kira-kira dari dua strategi itu mana yang paling cocok, paling relevan dengan keadaan sekolah Ibu? Mungkin mentoring lebih cocok ya Pak ya, karena kalau untuk IHT atau workshop kan perlu persiapan Pak ya. Kalau untuk mentoring itu bisa dilaksanakan secara langsung, bisa dilaksanakan one by one seperti itu Pak ya. Oke, jadi paling mudah saat ini dilakukan adalah mentoring atau pendampingan. Ya, benar Pak. Mentoring kayaknya lebih mudah. Itu Bu ya. Jadi kira-kira kapan Bu? Kapan akan Ibu laksanakan itu Bu? Secepatnya Pak. Mungkin minggu depan akan segera dilaksanakan. Jadi minggu depan rencana itu akan segera Ibu laksanakan. Nah, namanya kegiatan perubahan itu kan kadangkala sulit kalau kemudian kita lakukan sendirian. Benar Pak, benar. Kan berkolaborasi. Kira-kira ini Ibu melakukan perubahan sendirian atau membutuhkan teman sebagai upaya kolaborasi? Gimana Ibu? Benar Pak, kita tidak bisa berbuat sendiri. Ini perlu kerjasama dan koordinasi dengan rekan-rekan guru yang lain. Nah, saya akan bekerjasama dengan guru yang memang sudah paham dan berpengalaman dalam penggunaan media dan metode pembelajaran yang menarik. Di sekolah saya ada Ibu Indah, ada Ibu Yunita, dan juga ada Bu Erna. Dan yang lebih paham lagi itu saya akan bekerjasama dengan Kepala Labortik karena untuk memaksimalkan
sarana dan prasarana yang ada di sekolah kami, saya akan bekerjasama dengan beliau. Mungkin beliau akan sangat paham bagaimana cara penggunaannya dan bagaimana kapan pelaksanaannya akan menjadi bisa bekerja sama lebih baik dengan beliau. Baik, luar biasa kayaknya rencana Ibu. Jadi berkolaborasi dengan rekan-rekan, terutama kepala labor tadi Ibu ya. Iya benar Pak. Luar biasa rencana Ibu. Jadi pembicaraan kita dari awal sampai akhir itu nggak terasa lagi, udah 15 ya, benar Pak. Tidak terasa ya Pak ya, ternyata sudah 15 menit ya Pak ya. Tapi sepertinya saya masih ingin berbincang-bincang ini Pak. Jadi sangat menarik sekali Bu. Jadi saya tunggu tadi Ibu, jadi cerita ini menjadi cerita yang inspiratif, bukan hanya sekedar bisa dilaksanakan di sekolah Ibu, dan juga saya berharap nanti saya ingin dengar cerita-cerita dari Ibu sehingga cerita ini bisa menginspirasi sekolah kami. Siap Pak, siap. Nanti saya hubungi Bapak lagi kalau misalnya sudah dilaksanakan ya Pak ya, kita cerita-cerita lagi bagaimana perkembangan selanjutnya ya Pak ya. Ya. Baik, sebelum kita mungkin selain ada kegiatan mungkin Bu di luar, saya ingin tanya satu lagi Bu. Boleh Pak. Oke, boleh baik. Pak, silakan Pak. Baik. Jadi dari percakapan kita, pembicaraan kita dari awal sampai saat sekarang, kira-kira apa sih yang bisa Ibu dapatkan dari percakapan kita, Bu? Jadi dari pembicaraan singkat kita pada sore hari ini, saya mendapat sedikit gambaran Pak mengenai bagaimana melakukan perubahan di sekolah saya dengan cara kegiatan mentoring tadi, kemudian berkoordinasi dengan guru, itu sudah membuat saya lebih mantap untuk melaksanakan rencana saya tersebut. Wah, baik. Jadi mudah-mudahan upaya perubahan ini bisa berhasil, Ibu. Ya, jadi bukan mudah-mudahan Pak. Bukan Ibu saja yang merasa bangga, kami juga merasa bangga sebagai seorang rekan. Cukup mungkin Ibu ya, karena ada kegiatan di luar setelah ini. Luar biasa, terima kasih waktunya Ibu. Mudah-mudahan perubahan ini segera bisa Ibu laksanakan. Baik Pak. Sampai jumpa Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Iwan, ya, bagaimana Bapak tadi proses coachingnya, apakah berjalan lancar? Alhamdulillah Bu Ida, semua berjalan dengan lancar. Jadi alhamdulillah antara saya coach dan coaching Bu Icud semua berjalan dengan lancar Bu. Nah, jadi di sini ada sedikit pertanyaan ya Pak ya. Boleh. Apa saja yang dilibatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan Pak? Jadi di awal saat tadi saya ingin mengembangkan indikator pertanyaan berbobot. Jadi saya berupaya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot karena pertanyaan itu kan sebagai pemantik bagi coach untuk mampu mencari solusi secara mandiri atas permasalahan yang dihadapi. Jadi saya mencoba menyampaikan pertanyaan berbobot tadi sehingga coach mampu menggali potensi dirinya sehingga menemukan solusi-solusi atas permasalahan yang dihadapi. Yang disampaikan oleh coach. Luar biasa sekali Pak ya. Semoga Bapak sukses ke depannya nanti. Semoga diberikan kemudahan saat kegiatan coaching berikutnya Pak. Nah, ini ada satu lagi Pak pertanyaan. Kompetensi apa lagi Pak yang akan Bapak kembangkan dalam kompetensi hari ini Pak? Baik, kompetensi yang selain pertanyaan berbobot tadi juga saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran. Jadi benar-benar fokus ya, sehingga fokus itu kan kunci dari persoalan. Jadi mendengarkan secara utuh. Jadi dengan kompetensi itu saya sebagai coach mampu nanti menjadi jembatan bagi untuk bisa menemukan potensi-potensi dirinya untuk bisa mencari solusi atas permasalahannya, Bu. Begitu, Ibu. Baik, Bapak luar biasa sekali. Semoga sukses ya, Pak.